Nah, sekarang siapakah yang salah? Fans yang salah? Atau Ventela yang salah? Atau keduanya tidak ada yang salah? Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nori Farisman. Di video kali ini, ya seperti teman-teman tahu nih, samping saya ada sepatu apa? Ya, ini adalah Vans Old School dan ini di bawahnya adalah Ventela. Ya, karena kedua brand ini sedang sedikit bersinggungan di Instagram beberapa hari yang lalu, kalau nggak 2 hari yang lalu tepatnya, 3 hari yang lalu, ketika kalian nonton video ini kan sudah besoknya ya, jadi 3 hari yang lalu, dimana Vans bekerja sama dengan Instagram, yaitu menghapus postingan Ventela yang publik, dan hal itu terjadi pasti karena ada beberapa alasan. Langsung saja di sini saya akan membandingkan, mencari buktinya apakah benar-benar sama yang dipermasalahkan fans terhadap Ventela ya. Sebelum video ini saya mulai, jadi Ventela publik yang saya dapatkan ini baru banget, karena Ventela publik saya yang sebelumnya udah saya odal adil semuanya. Jadi kalau misalkan dibuat video kayaknya untuk mencari perbandingan dengan fans yang old school kurang mantap ya, karena strapnya rata-rata udah saya copotin semuanya. Dan ini akhirnya saya beli lagi, ini saya beli di Patu Indonesia. Patu Indonesia itu adalah salah satu toko yang menjual juga Ventela, dan pasti untuk Ventela yang bakalan rilis nih pasti ada di situ juga, dan harganya lumayan miring cuy. Jadi teman-teman follow aja Patu Indonesia. Baik, di sini sepatunya saya buka dulu ya, seperti biasa lah. Ventela mau seperti apa lagi cuy. Ini saya pilih kemarin adalah Ventela yang low, yang warnanya adalah marun. Sebelumnya saya punya ini ya, tapi strapnya udah saya lepas karena kan yang jadi masalah antara Vans sama Ventela itu kan strapnya ini ya kan. Ternyata kalau kita beli dari Patu Indonesia juga dapetin cuy keychain ya, gantungan kunci. Ini menarik banget ya, ini juga siluetnya Ventela, tapi ini bahannya adalah akrilik. Mantap cuy, terima kasih untuk Patu Indonesia, mantap bos ya, rekomendasi banget. Jadi teman-teman follow Patu Indonesia. Kemudian saya baru tahu apakah memang hangtagnya begini ya, kalau nggak salah kan kemarin kan biru full gitu ya. Apakah memang yang baru ini seperti ini ya, saya kurang tahu sih ya. Saya memang pengen banget nunggu yang keluar, yaitu Ventela yang public sweat. Sudah keluar sih sebenarnya, tapi belum kesempatan beli aja lah. Habis ini mau beli, bahas sekalian, mau dibandingkan juga, di compare juga seberapa nyamannya, karena ada beberapa perubahan material katanya, upgrade material. Jadi nantilah saya compare dengan sepatu yang ini juga. Ini saya kebetulan juga punya Vans Old School, jadi pas kalau misalkan mau saya compare ya. Ini adalah Vans Old School yang dibelikan istri saya tahun lalu ketika saya ulang tahun ya, padahal punya sebelumnya, dibelikan lagi. Terima kasih lah, memang ini kalau misalkan dibuat daily beater mantap cuy. Saya nggak munafik, saya cinta lokal, saya juga cinta Vans. Jadi yang dipermasalahkan oleh si Vans itu adalah masalah strapnya ini ya. Nih yang katanya adalah menjiplak si Vans. Sebenarnya kalau kita kita teliti dengan detail banget, itu sebenarnya beda ya. Tapi kalau misalkan dianggap sekilas ya memang hampir sama ya. Tapi di sini masalahnya, mengapa kok yang dipermasalahkan Vans adalah Ventela yang publik, padahal ada salah satu sepatu Ventela yang plek-plekan banget sama Vans Old School, dan pernah saya bahas videonya kemarin waktu itu yang kolaborasi sama Sneak Holiday. Teman-teman cek aja video-video sebelumnya dimana saya compare Vans Old School dengan Ventela yang Retro 77 ya, dan itu memang plek-plekan banget cuy, warna ataupun plek-plekan banget. Dan kenapa kok nggak yang itu, kok malah yang Ventela public ya? Mungkin teman-teman tahu alasannya adalah ini laku keras cuy. Gila, ini benar-benar laku keras. Dan untuk Ventela public sendiri itu si Ventela ini bisa memproduksi ratusan ribu pair dalam 1 bulan, dan itu semuanya selalu sold out di retailer manapun ya. Bahkan ketika pertama kali merilis artikel yang publik itu gila ya, mantap banget, semua retailer itu bahkan sampai ada yang raffle untuk mendapatkan Ventela. Dan mungkin itu salah satu alasan kenapa kok fans yang gebet yang Ventela. Dan salah satunya juga yang kena imbasnya adalah Saba Footwear. Saya juga punya Saba Footwear. Kenapa ini kena imbasnya juga ya? Karena ya kan strapnya kan hampir sama ya kan, jadi ya sikat juga, meskipun ini dari dua brand yang
berbeda ya. Sabah memang lumayan mantep sellingnya untuk ketika artikel Veloz ini rilis, karena memang lumayan ada drama juga dengan Ventela yang publik. Jadi lepas kita bahas ini karena memang yang lagi rame banget yaitu yang Ventela. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu ketika isu ini rame banget di Instagram, si Ventela langsung membuat apa ya, klarifikasi via instastory. Mohon maaf belum saya screenshot, saya cari lagi, ternyata oleh si Ventela sudah dihapus, bahwa untuk strapnya ini sudah didaftarkan oleh si Ventela, jadi ini sudah legal ya. Dan kalau misalkan di Indonesia itu nanti fans mempermasalahkan, Ventela bisa menuntut balik karena ini sudah didaftarkan di HKI ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalkan teman-teman mau buat brand, pendaftaran ke HKI itu penting banget cuy. Kita kan nggak pernah tahu apakah brand kita nanti akan meledak banget ya, kita nggak pernah tahu. Yang jadi permasalahan nih cuy, kenapa kok fans baru sekarang itu sedikit membombardir atau sedikit menggertak ya beberapa brand lokal yang memang menurut mereka adalah mirip-mirip dengan fans. Kenapa kok baru sekarang? Padahal tahun 2017-2018 kalau misalkan teman-teman ngikuti brand lokal dari lama, itu banyak sekali brand lokal yang dulu itu plek-plekan persis banget dengan ini cuy. Salah satu yang paling terkenal dan paling selalu sold out, bahkan dijuluki sepatu goib, yaitu adalah World Division. Kebetulan saya juga punya sepatunya ini. Jadi World Division ini di artikel yang sebelumnya yang seri klasik ya, itu bener-bener plek-plekan banget cuy sama fans old school. Jadi cuma diganti strapnya, jazz strapnya ini diganti dengan bledeknya seperti ini ya. Udah nggak ada yang lainnya, udah tinggal tempel gitu aja. Kalau masalah material jelas beda ya. Tapi mengapa kok fans baru sekarang, kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu? Dikarenakan ya emang pada saat apa namanya tahun 2017-2018, terutama si World Division karena namanya naik sendiri, itu jumlah produksinya nggak begitu banyak cuy. Mungkin satu bulan hanya berapa ribu pair gitu, nggak sampai seperti Ventela yang gila ini mass product sampai ratusan ribu pair per bulan. Kalau yang si World Division ini enggak ya. Maka dari itu dulu tahun 2017-2018 lalu dikatakan sepatu goib karena memang sekali rilis paling cuma berapa pair gitu. Dan ya itulah alasannya, dan itulah kalau menurut saya alasannya mengapa tahun itu fans masih santuy aja kepada brand lokal, karena dianggap belum begitu mengganggu market mereka. Tapi di tahun 2020 ini, mengingat sekarang pandemi COVID-19 di seluruh dunia, mungkin itu dianggap sebagai salah satu pengganggu untuk market mereka. Jadi ya ketika tahu sepatu ini salah satu sepatu merek Indonesia dan cukup namanya melejit banget, atau mungkin juga karena sepatu ini yang Ventela itu pencarian di googling mungkin paling tinggi mungkin ketika ya saya juga nunggu cuy, yaitu mengabarkan si Ventela mau kolaborasi dengan si Never to Levi's. Gila, itu banyak orang yang nunggu banget ya. Mungkin itulah salah satunya juga bahwa nama Ventela jadi langsung mencuat banget. Emang sebelumnya mencuat, tapi karena ada kolaborasi yang mantap-mantap itu akhirnya mencuat lagi, hingga akhirnya ini terdengar santer di ya luar sana, dan mungkin dari fans Indonesia juga, waduh kok saya mulai gerah ya, ayolah kita sikat, mungkin seperti itu. Kemudian salah satu alasan lagi kalau menurut saya yaitu yang jelas ya, yaitu karena sepatu Ventela ini harganya di bawah jauh dari fans ya. Bayangin aja, fans old school ini adalah fans yang paling murah. Saya record ini harganya kalau di retailer sekitar 600 ribuan mungkin ya, 700 atau berapa saya lupa ya, karena belinya 2 tahun lalu. Dan kalau yang Ventela publik ini saya beli di Patu Indonesia itu harganya cuma 239.000 plus ongkir ya, gampangnya cuma 260.000 rupiah. Nah, kembali lagi ke pertarungan fans ini. Mungkin teman-teman masih ingat, yaitu ada sebuah brand global, Revenge X Storm. Mengapa kok nggak diisu sama si fans, padahal itu juga terkenal, nggak mungkin fans nggak tahu ya. Pembuatnya Ian Kanner. Ian Kanner itu salah satu apa ya, penata gayanya dari Kanye West. Dan mengapa kok nggak diisu? Karena kalau menurut saya pribadi ya, harga jual dari Revenge itu lebih tinggi daripada fans. Nah, sekarang siapakah yang salah? Fans yang salah atau Ventela yang salah, atau keduanya tidak ada yang salah? Kalau menurut saya semuanya tidak ada yang salah ya. Mereka untuk fans sendiri ini mereka anggap benar karena mungkin dianggap di Asia ya, terutama di Indonesia, penjualan fans cukup terganggu karena maraknya ya ini penjualan si Ventela publik yang dianggap strapnya itu sama ya. Padahal kalau misalkan kita teliti benar, untuk lengkung-lengkungnya itu kan kalau masalah di hak ciptakan, di hak kekayaan intelektual itu juga
apa ya, dihitung-hitung juga ya, nggak bisa plek-plekan sama. Sebenarnya kalau misalkan dibandingkan ini benar-benar beda banget. Dan kemudian Ventela salah atau tidak? Ya Ventela menurut saya juga nggak salah, karena mereka ketika membuat publik ini untuk stripe-nya ini sudah didaftarkan di HKI dan nggak salah ya. Kalau misalkan fans mau menuntut di Indonesia ya si Ventela bisa, apalagi kan pabrik si Ventela ini gede banget, uang mah gampang ya kan, sikat tinggal ya. Jadi di sini hal positif apa yang kita ambil, semoga dari kejadian ini semuanya teman-teman industri kreatif, terutama yang bergerak di sepatu lokal, bisa mungkin lebih kreatif, benar-benar menerapkan. Silakan kalau misalkan mau menerapkan ATM benar, tapi untuk modifikasinya tolong kalau misalkan tidak hanya sebatas 30%, ya minimal 50% lah. Ada banyak banget atau beberapa unsur atau beberapa detail yang benar-benar diubah sehingga sepatu itu tidak mencirikan, oh ini kan kayak sepatu itu, oh ini kan kayak sepatu ini. Jadi benar-benar kalau misalkan kita lihat sepatu ini, oh ini brand ini, jadi benar-benar punya ciri khas masing-masing. Jadi nggak satu ini naik kemudian yang lainnya pada ikut-ikutan. Jadi berlomba-lombalah untuk tidak ikut-ikutan, tapi berlomba-lombalah untuk mencari ciri khas masing-masing dari si brand itu sendiri. Baik, segitu dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau menurut pendapat kalian bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng ya cuy. Dan terima kasih untuk Patu Indonesia, ini mantep banget. Dari teman-teman semuanya silahkan follow Patu Indonesia. Kalau misalkan mau beli Ventela, mungkin nanti akan rilis yang Ventela kolaborasi dengan Never to Life Fish, jelas akan ada di Patu Indonesia. Sekali lagi tidak bosan saya ingatkan, selalu dukung, bangga, dan pakai apapun merek brand lokal karena lokal istimewa. Makasih udah nonton, saya Nori Farisman, thanks for watching, stay positive and your day be bright. See you next time.